سلم لي على هادي الأمم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. ومن شروط الصلاة الوضوء وفروضه ستة. الأول نية الطهارة للصلاة بالقلب أو غيرها من النيات المجزئة عند غسل الوجه. Wa min syurutis sholati lan iku setengah sangking pira-pira syarate salat al wudu'u utawi wudu, wa furuduhu lan utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ana 6. Al awwalu utawi kang kawitan iku niyatut taharati niat sesuci lis sholati kanggo salat bil qalbi kelawan ati au ghairiha utawa liyane at-taharah minan niyati rup nyatane sangking pira-pira niat al mujzi'ati kang nyukupi inda ghaslil wajhi ing dalem nalikane basuh wajah. Asani utawi kang kaping pindho iku ghaslul wajhi basuh wajah jami'ihi ya sekabehane wajah min manabiti sya'ri ra'sihi sangking pira-pira nggon cukule rambut sirai wong ila zakani tumeka maring janggut. Wa minal udhuni lan sangking kuping siji ilal udhuni maring kuping kang weneh sya'ron rupa rambut wa basyaran lan rupa kulit la batina lihiyatir rajuli ora bagian jerone jenggote wong lanang wa aridaihi lan ati-ati lorone utawa ya ati-ati lorone rajul idza kasufat tatkalane kandel apa lihyah wa aridaihi. Wasalisu lan utawi kang kaping telu iku ghaslul yadaini basuh tangan loro ma'al mirfaqaini sartane sikut loro wa malan barang alaihima kang ing atase yadaini. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku mashur ra'si ngusap sirah au ba'dhihi utawa sebagiane sirah walau sya'ratan lan senajan iku rupa rambut siji fi haddihi ing dalem batese sirah. Wal khamisu lan utawi kang kaping 5 iku ghuslu rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'baini sartane polok loro au mashul khuffi utawa ngusap khuf idza kamulat tatkalane sampurna apa syurutuhu pira-pira syarate khuf. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu tertib urut hakadha kaya mangkene urutan kang wis kasebut. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Di antara syarat sah sholat itu suci dari hadas kecil. Nah, untuk menghilangkan hadas kecil caranya adalah dengan wudhu, dengan cara berwudhu. Nah, wudhu ini memiliki ketentuan-ketentuan. Di antaranya yang pertama adalah furudul wudhu atau disebut juga dengan rukun-rukun wudhu. Wudhu agar sah maka harus dipenuhi rukun-rukunnya. Kalau salah satu dari rukun wudhu ini tidak dilakukan,
maka wudhunya tidak sah. Atau misalnya salah satu dari rukun wudhu ini dilakukan dengan tidak benar, maka juga wudhunya tidak sah. Nah, karena itu penting bagi kita untuk mengetahui tata cara berwudhu, khususnya tentang rukun-rukun wudhu. Nah, jadi ada rukun-rukun wudhu, ada sunnah-sunnah wudhu. Kalau rukun wudhu ditinggalkan, maka wudhunya tidak sah. Kalau sunnah wudhu ditinggalkan, maka wudhunya tetap sah, tetapi dia akan kehilangan pahala yang sangat besar. Nah, rukun wudhu yang pertama, atau sebelumnya perlu diketahui juga bahwa rukun wudhu ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, artinya jika kalian hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian ilal marafiqi, sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ini adalah dasar dari rukun wudhu. Tetapi dalam ayat ini rukun wudhu disebutkan 4, yaitu membasuh muka, membasuh tangan sampai ke siku, kemudian mengusap kepala dan membasuh kaki. Ada 2 rukun yang tidak disebutkan. Tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa rukun wudhu itu ada 6. Nah, di sini hanya disebutkan 4, berarti kurang 2. Nah, yang 2 itu diambil dari hadis, tidak diambil dari ayat ini. Kalau berdasarkan ayat ini, maka rukun wudhu di sini 4. Tetapi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menambahkan 2 yang diambil dari hadis, yaitu yang pertama niat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal, perbuatan yang baik, yang ini harus disertai dengan niat. Sahnya itu dengan niat. Sebagian amal kebaikan itu bisa sah dengan niat. Tanpa niat maka tidak sah. Ini rukun yang pertama diambil dari hadis itu. Kemudian rukun yang ke-6, yaitu tartib. Dalam ayat ini juga nggak ada. Maka ini diambil juga dari hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda, ibda'u bima bada Allah. Mulailah kalian, artinya dalam melakukan ibadah itu mulailah sebagaimana yang Allah mulai. Nah, dalam ayat ini kan dimulai berurut, mulai apa? Faghsilu wujuhakum, kemudian wa aydiyakum ilal marafiqi, kemudian wamsahu bi ru'usikum, kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Maka dimulai dari mana? Dimulai dari membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Nah, urutannya seperti yang ada dalam ayat, ibda'u bima bada Allah. Mulailah dari yang dimulai oleh Allah. Allah di sini memulainya dengan apa? Dengan faghsilu wujuhakum, kemudian kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian wamsahu bi ru'usikum, kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Maka urutannya seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini. Nah, dari sinilah kemudian
diambil kesimpulan bahwa salah satu rukun wudhu adalah at-tartib, yaitu rukun yang ke-6. Hadirin rahimakumullah, rukun wudhu yang pertama adalah niat, an-niyat. Niyatut taharah lis-shalah bil qalb au ghairiha minan niyatil mujzi'ah inda ghaslil wajhi. Maka berdasarkan penjelasan ini, penjelasan dari mu'alif ini, ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan ketika berniat wudhu. Yang pertama, bahwa niat itu harus dengan menggunakan niat yang mujzi'ah, niat yang mencukupi. Niat yang mencukupi itu bagaimana? Niat yang dianggap sah ya. Niat yang dianggap sah dalam berwudu itu seperti apa? Yang pertama, bisa niatnya itu adalah niyatut thaharah lis-shalah. Jadi dalam hatinya dia mengatakan nawaitu thaharah lis-shalah. Saya niat bersuci untuk melaksanakan sholat. Atau dia bisa mengatakan nawaitu fardhul wudu. Saya niat fardu wudu, itu juga cukup. Atau langsung cuman nawaitul wudu, dalam hatinya saya niat wudu, gitu saja sudah cukup, dalam hatinya mengatakan begitu. Atau dia mengatakan nawaitu raf'al hadatsil asghar, dalam hatinya saya berniat untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, ini adalah yang disebut dengan niat mujzi'ah, niat yang mencukupi untuk wudhu. Biasanya pada umumnya itu niat wudhu itu dirangkap-rangkap, nawaitul wudhu'a, kemudian ditambahi lagi li raf'il hadatsil asghari. Nah, itu sudah ganda. Nah, ini juga mencukupi, mencukupi. Tetapi niat seperti itu tidak selamanya itu sesuai. Dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya seseorang yang daimul hadas, misalnya orang yang memiliki penyakit beser, atau seorang perempuan yang istihadah, nah ini niatnya lirafil hadatsil asghar, itu kalau niat wudhu seperti itu tidak pas. Karena apa? Karena niatnya itu bukan untuk menghilangkan hadas, karena hadasnya nggak bisa dihilangkan karena terus keluar. Nah, di sini apa? Niatnya misalnya nawaitu istibahatas shalah. Saya niat agar boleh melaksanakan sholat. Itu niatnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama, niatnya harus dengan niat yang mencukupi, yang dianggap sah, seperti yang tadi kita sebutkan. Mungkin kita ulangi lagi biar lebih jelas lagi. Jadi niat wudhu itu bisa bermacam-macam, tergantung yang kita inginkan, terserah dari niat-niat yang mencukupi. Yaitu pertama, misalnya kita mengatakan dalam hati nawaitu thaharata lis-shalah, saya niat bersuci untuk sholat, dalam hati mengatakan begitu. Atau langsung cuman dalam hati mengatakan nawaitul wudu'a, saya niat wudu, dalam hati mengatakan begitu. Atau dia dalam hatinya mengatakan nawaitu fardhul wudu, saya niat fardu wudu. Atau dalam hatinya dia mengatakan nawaitu raf'al hadatsil asghar, saya niat menghilangkan hadas kecil. Atau dalam hatinya misalnya mengatakan nawaitu istibahatas shalah, saya niat agar bisa niat untuk bersuci agar boleh untuk melaksanakan sholat. Nah, ini niat-niat seperti ini diperbolehkan, semuanya boleh dilakukan dalam niat. Kemudian yang kedua, niat itu tempatnya di dalam hati. Niat itu tempatnya dalam hati, bukan di lisan. Dalam hati-hati yang harus bicara, hati yang niat. Nah, niat dalam hatinya. Tadi kita sampaikan dalam hatinya saya niat wudhu, mengatakan seperti itu. Itulah niat. Itu letaknya di dalam hati.
Adapun melafatkannya dengan lisan, dengan mengatakan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar, atau nawaitul wudu'a, atau nawaitu taharah lis shalah dengan lisan, maka itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Tidak wajib, hukumnya sunnah. Karena sunnah ya lebih baik dikerjakan. Apa keutamaannya atau manfaat daripada niat dengan lisan? Manfaatnya adalah bisa membantu hati untuk niat. Ketika lisan itu mengucapkan nawaitul wudu'a, maka hatinya nanti akan terbantu untuk ingat menghadirkan niat dalam hati. Itu ada salah satu manfaat daripada mengucapkan niat dengan lisan. Tetapi niat yang sebenarnya itu dalam hati, bukan pada lisan. Kalau seseorang mengucapkannya kemudian dia mengucapkannya dengan lisan dan hatinya sekaligus, maka itu yang lebih utama. Kalau seseorang mengucapkannya dengan hati saja, niat dengan hati saja, maka itu sudah mencukupi, sudah sah. Tetapi jika seseorang hanya niat dengan lisan saja, lisannya mengatakan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala, misalnya dia mengatakan begitu, tetapi hatinya nggak niat, maka nggak sah, wudunya tidak sah. Karena niat itu yang di dalam hati, sedangkan yang di lisan itu untuk menguatkan hati saja. Kalau hanya di lisan maka tidak cukup. Kalau hanya di hati maka cukup. Jika dua-duanya maka itu yang lebih utama. Hadirin rahimakumullah. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi harus menggunakan niat yang mencukupi, yang sah. Kemudian yang kedua, niat itu di dalam hati. Kemudian yang ketiga, niat itu dilakukan bersamaan dengan membasuh bagian pertama dari muka. Jadi bersamaan dengan membasuh bagian pertama dari muka. Jadi mana yang pertama kali kita basuh dari muka, disitulah letak niat, bersamaan dengan itu, bareng dengan membasuh bagian pertama dari muka. Itu niatnya. Nggak mencukupi apabila dilakukan sebelumnya. Misalnya sebelumnya ketika dia bawa begini, dia niat dalam hati, saya niat wudhu. Ketika dia membasuhkannya, dia nggak niat untuk wudhu, maka ini tidak mencukupi. Atau misalnya setelah membasuh muka dia baru niat wudhu, ini juga tidak mencukupi. Tetapi harus bersamaan dengan membasuh bagian pertama, bukan membasuh seluruh muka. Kalau misalnya terus ada niat tidak masalah. Tetapi yang wajib itu bersamaan dengan membasuh bagian pertama dari muka. Ketika membasuh, meletakkan air di muka yang pertama, inilah letak nawaitul wudu dalam hati. Jika misalnya seseorang itu teringat niat itu baru di pertengahan membasuh muka, misalnya dia membasuh muka nggak niat, ketika di pertengahan sini dia nawaitul wudu'a, maka yang atas harus diulang, bagian yang atas harus diulang kembali, karena bagian yang atas itu belum disertai dengan niat. Nah, itu seandainya terjadi seperti itu. Jadi niat itu bersamaan dengan membasuh bagian pertama dari muka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 hal ini harus diperhatikan dalam niat. Yang pertama, niatnya harus yang mencukupi. Yang kedua, niatnya itu harus dalam hati. Kemudian yang ketiga, niatnya itu harus dilakukan bersamaan dengan membasuh bagian yang pertama dari muka. Kemudian rukun yang kedua adalah ghaslul wajhi jami'ihi, membasuh muka keseluruhan, seluruh muka.
Maksudnya adalah bagian yang terlihat dari muka. Lah batasan muka itu mana? Batasan muka itu min manabiti sya'rir ra'sihi ilal zaqan wa minal udhuni ilal udhuni. Batasan muka itu panjangnya, kalau panjangnya itu dari tempat tumbuhnya, ini panjang atau lebar ini sebenarnya? Lebar ya. Nah, lebarnya itu dari mulai tempat tumbuhnya rambut menurut ukuran normal, bukan orang yang botak, juga bukan orang yang rambutnya tumbuh di depan, tetapi menurut ukuran normal seperti kita ini normal. Nah, tempat tumbuhnya rambut di sini. Nah, muka itu dari sini sampai ke dagu. Wa minal udhuni ilal udhun. Nah, panjangnya itu dari mana? Dari telinga kanan ke telinga kiri. Nah, dari watatul udhun, di sini ada anak telinga kecil. Dari sini sampai ke anak telinga ini adalah batas muka dari lebarnya atau dari panjangnya. Nah, dari panjangnya. Nah, tapi panjang ke sini. Tetapi kalau istilahnya kan kalau ke sini panjang, kalau ke sini lebar. Nah, jadi seperti itu batasnya. Semua yang terlihat pada muka itu berada pada batas muka itu, yang terlihat maka wajib untuk dibasuh. Yang terlihat itu misalnya kalau mulut itu ketika mingkem itu yang terlihat, ini wajib basah. Bagian dalam dari mulut itu tidak wajib dibasuh, tidak wajib dibasuh ketika membasuh muka. Kemudian hidung yang terlihat saja, bagian dalam hidung itu tidak wajib dibasuh. Yang enggak terlihat ketika dalam begini, ketika dalam biasa, bukan ketika ditengok atau ketika mangap, bukan ketika apa? Ketika dia mingkem, apa itu? Ketika dia tidak membukakan mulutnya, bagian yang terlihat itu yang harus kena air. Nah, adapun mata, maka bagian dalam mata tidak wajib dibasuh, tetapi ketika dia memejamkan mata, maka bagian yang luar ini yang wajib untuk dibasuh. Nah, jadi yang dimaksud muka adalah bagian yang terlihat dari muka. Yang enggak terlihat maka itu tidak wajib dibasuh. Yang tidak terlihat yang dimaksud apa? Bagian dalam dari mulut, bagian dalam dari mata, bagian dalam dari hidung itu tidak wajib untuk dibasuh ketika seseorang berwudu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi dari mulai semua ya, dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai dagu ini. Nah, dagu itu adalah pertemuan antara dua rahang. Di sini ada rahang bagian kanan, ada rahang bagian kiri. Nah, di sini pertemuannya namanya dagu. Janggut kalau dalam bahasa kita itu adalah janggut. Nah, itu sampai ke situ. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya di dalam muka itu tumbuh rambut, jadi ini ada rambut, misalnya ada rambut yang lain di pipinya atau di di keningnya misalnya, maka itu juga wajib untuk dibasuh. Nah, wajib dibasuh. Kemudian yang berikutnya yang perlu untuk kita perhatikan, bahwa bagian dalam dari jenggot laki-laki, bagian dari jenggot dan jambang laki-laki ini dilihat. Jika jenggotnya itu termasuk tebal, jambangnya itu tebal, maka tidak wajib memasukkan air sampai ke dalam kulit. Tetapi jika jenggotnya itu tebal, jika jenggotnya itu tipis, maka
air harus masuk sampai ke kulit dalam bagian jenggot tersebut. Nah, ini untuk laki-laki. Nah, untuk melihat tebal atau tipisnya itu diukur dari ketika kita misalnya berbicara dengan dia, maka jika masih terlihat kulit bagian dalam jenggotnya, maka berarti tipis. Nah, kalau kita lihat ketika kita bercakap-cakap, berbicara dengannya, kemudian kulit jenggot itu, kulit dalam jenggot itu masih terlihat dalam percakapan itu, maka berarti itu apa? Berarti jenggotnya tipis. Tetapi apabila kita ketika bercakap-cakap dengan dia, jenggotnya kulit bagian dalam jenggot itu udah nggak terlihat, tertutup oleh jenggotnya secara keseluruhan, tidak terlihat sama sekali, maka ini berarti jenggotnya tebal. Jika jenggotnya tebal, cukup bagian luar jenggotnya saja yang kena air. Tetapi kalau dia itu misalnya jenggotnya tipis, maka bagian dalam itu harus terkena air. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang penting juga untuk diperhatikan, ini berlaku bagi apa? Laki-laki. Jika perempuan seandainya ada seorang perempuan memiliki jenggot yang tebal atau memiliki jambang yang tebal, maka di sini air tetap harus sampai ke kulit bagian dalamnya. Karena ini berlaku hanya untuk jenggot laki-laki. Dalam lafadznya di sini apa? Dalam ibarahnya lihyatir rajul wa aridhoihi. Kalau seandainya perempuan, seandainya bisa saja ada itu tebal jenggotnya, maka tidak wajib untuk dibasuh sampai ke kulit. Nah, artinya kulit bagian dalam jenggotnya itu tidak wajib untuk terkena. Bagaimana? Itu tetap wajib, kalau perempuan itu tetap wajib bagian kulit dalam jenggotnya terkena oleh air. Artinya kena basuhan, wajib dibasuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang perempuan yang harus diperhatikan ketika dia memiliki jambang misalnya yang panjang, panjang jambangnya ini panjang, maka itu juga berada pada batas muka, maka itu wajib untuk dibasuh ketika berwudu. Jangan sampai dia melakukan seperti yang dilakukan oleh banyak perempuan, yaitu ketika dia berwudu maka jambangnya malah disembunyikan ke belakang telinga dulu. Dia untuk membasuh muka, ininya disembunyikan ke belakang dulu, baru dia berwudu. Nah, ini tidak benar. Nah, seharusnya kalau itu jambangnya ada di sini, ini kan namanya jambang ya di sini. Dia memiliki apa? Dia adalah berada pada batas wajah. Karena berada pada batas wajah, maka harus dibasuh. Nggak boleh dia tertinggal dari basuhan ketika membasuh wajah. Jika dia tinggalkan, maka tidak sah membasuh mukanya. Jika tidak sah membasuh mukanya, berarti wudhunya nanti juga tidak sah. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Nah, karena sering kita melihat kaum perempuan kalau berwudhu, bersiap-siap berwudhu, malah jambangnya itu apa? Malah disembunyikan ke belakang. Yang seharusnya dibasuh malah disembunyikan. Mungkin takut basah, padahal harus dibasahi. Malah dia takut basah, disembunyikan ke belakang, baru dia berwudhu. Ini adalah praktek yang tidak benar, praktek yang salah, yang sering dilakukan oleh sebagian kaum perempuan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama fikih
ini mengatakan, ini peringatan yang penting untuk kita perhatikan, bahwasanya wajib membasuh bagian yang melebihi pada muka, yang melebihi dari muka pada semua sisi, untuk memastikan bahwa basuhan telah merata ke seluruh muka. Minimal kira-kira 1 keratan kuku. Jadi muka itu tadi kan batasannya sudah kita jelaskan. Tetapi para ulama mengatakan wajib untuk menambahi basuhan itu setiap sisi, atas, kanan, kiri, bawah, itu ditambahi basuhannya dilebihi. Minimal 1 keratan kuku. Artinya segini. Ini ada penambahan di setiap sisi dari wajah ini. Untuk apa tujuannya? Untuk memastikan bahwa seluruh bagian muka itu sudah terbasuh. Karena jika kemudian seseorang dipas misalnya, maka ada kemungkinan ada bagian pinggir-pinggir muka itu yang belum terbasuh. Sehingga di sini para ulama mengatakan wajib untuk ditambahi di seluruh sisi, atas, bawah, kanan, kiri, itu ditambahi sedikit saja. Diistilahkan 1 keratan kuku. Kuku ini yang ini bagian di sini. Artinya apa? Tidak banyak ditambahi. Kalau misalnya langsung diginikan, misalnya tambah kan lebih meyakinkan bahwa seluruh bagian muka itu telah terbasuh seluruhnya oleh air. Nah, hadirin rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga, rukun wudhu yang ketiga adalah ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini wa ma 'alaihima, yaitu membasuh kedua tangan. Ketentuan dalam membasuh kedua tangan yang harus kita perhatikan, bahwa kedua tangan yang wajib dibasuh adalah sampai termasuk kedua siku. Jadi mulai dari ujung jari sampai kedua siku. Kedua siku ini termasuk yang wajib dibasuh. Karena ayatnya itu ilal mirfaqaini, terkadang dipahami oleh sebagian orang bahwa siku ini tidak termasuk yang wajib dibasuh. Kalau dalam mazhab Syafi'i, siku ini termasuk yang wajib dibasuh, sikut ya. Bahasa Indonesianya siku, bahasa Jawanya sikut. Nah, ini wajib untuk dibasuh. Nah, karena sering tertinggal. Kenapa ini diingatkan? Karena sering tertinggal. Sering orang berwudu itu pokoknya berwudu, di sini masih kering sikunya. Nah, ini enggak sah kalau seperti itu. Terkadang seseorang karena apa? Karena bajunya terlalu sempit, pakaiannya terlalu sempit, ketika dibeginikan ngepres di sini, enggak bisa lebih naik lagi. Sehingga ketika wudu nanti basah bajunya, enggak dibasuh akhirnya sikunya. Ini juga nanti tidak sah membasuh tangannya, wudunya juga tidak sah jika seperti itu. Kalau bajunya sempit misalnya, ya dibuka sekalian bajunya, kemudian dia baru berwudu. Ini penting untuk diingatkan, karena sering terjadi yang seperti itu, sikunya tidak terbasuh oleh air ketika membasuh tangan. Karena kelalaian, ini yang banyak kelalaian. Kelalaian itu sebenarnya ya sudah terbuka sikunya, tetapi karena nggak paham atau kelalaian, kemudian dia tidak membasuhnya. Atau sebagian karena faktor itu, karena baju yang sempit atau bajunya rangkep-rangkep, sehingga sulit bagi dia untuk membasuh sikunya. Karena jika membasuh sikunya, nanti baju lengannya itu akan basah. Nah, di sini mengabaikan itu, maka menjadikan wudhunya nanti tidak sah. Siku itu adalah bagian pertemuan antara tulang lengan atas sama lengan bawah. Ini namanya lengan atas, bahasa Arabnya sa'id. Kalau ini lengan atas, ini lengan bawah, namanya apa?
Sa'id kalau lengan atas namanya adud. Nah, ini pertemuan tulang lengan bawah dan lengan atas namanya mirfaq atau siku. Ini wajib untuk dibasuh. Semua yang berada pada batas ini, batas tangan ini, apakah di sini ada rambut, apakah di sini ada daging tumbuh, apakah di sini ada yang bolong-bolong misalnya, maka di sini wajib, semuanya wajib terkena air yang berada pada batas tangan yang tadi telah kita jelaskan. Nah, kemudian apabila tangan itu terpotong misalnya, maka yang wajib dibasuh ya yang tersisa dari tangan itu. Misalnya pergelangan terpotong sampai pergelangan tangannya di sini, maka yang wajib dibasuh ya yang masih ada di sini. Misalnya terpotong sampai sini, ya yang masih ada yang wajib dibasuh. Nah, kalau nggak ada tangannya baru berarti enggak, yang tangan sebelah saja. Jadi yang tersisa dari tangan yang terpotong itu yang wajib dibasuh. Kemudian yang berikutnya adalah yang perlu diperhatikan lagi adalah tentang masalah kuku yang ada kotorannya. Nah, kotoran kuku yang ada di balik kuku ini. Kalau itu berasal dari luar, artinya dari tanah yang dari luar, maka jika itu menghalangi sampainya air ke kulit, maka itu nanti tidak sah, wudhunya tidak sah. Misalnya seseorang baru saja main-main dengan tanah sehingga tanahnya masuk ke dalam kuku yang panjang. Nah, yang ini bisa menghalangi sampainya air ke kulit, maka ketika membasuh tangan, maka ini tidak sah, nanti membasuh tangannya juga wudhunya. Tetapi jika kotoran yang berada di kuku itu adalah kotoran keringat, nah, maka di sini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan itu ma'fu, dimaafkan. Sebagian ulama mengatakan itu tetap bisa jika menghalangi sampainya air ke kulit itu tetap tidak sah. Ini ada perbedaan pendapat. Karena itu yang lebih baik kita berhati-hati. Nggak usah memelihara kuku yang panjang. Bagi laki-laki khususnya tidak memelihara yang panjang apabila kita tidak bisa merawatnya. Apabila kita nggak sempat merawatnya sehingga banyak kotoran di bawahnya, maka lebih baik dia dipotong sampai bersih agar tidak ada nanti kotoran yang berada di bawah kuku tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada duri yang menancap di tangan, misalnya ada duri menancap di sini, maka bagaimana yang seperti itu? Nah, jika masih terlihat, jadi durinya bagian atas durinya itu masih terlihat, maka wajib untuk dicabut jika masih terlihat. Tetapi jika duri tersebut sudah tertanam dalam kulit, sudah masuk ke dalam kulit, tertanam dalam kulit, sudah nggak terlihat bagian atasnya yang bisa dicabut karena sudah tertanam, maka di sini tidak wajib dia untuk mencabutnya. Jadi langsung dibasuh ketika dia berwudu, langsung dibasuh seperti itu. Tetapi jika ada durinya, yang ini kan kalau ada duri nanti bisa menghalangi sampainya air, maka di sini harus dicabut seandainya masih kepala durinya itu masih terlihat di atas kulit, dicabut. Tetapi jika sudah tertanam di dalam kulit, maka tidak wajib untuk dibasuh. Hadirin rahimakumullah.
Kemudian yang rukun yang keempat adalah mengusap kepala. Mengusap kepala. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mengusap kepala. Yang pertama, dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang kita anut ini, yang wajib diusap itu adalah sebagian kepala, bukan seluruh kepala. Kalau dalam mazhab yang lain ada yang harus seluruh kepala. Kalau dalam mazhab Syafi'i sebagian kepala, sebagian dari kepala. Bahkan dikatakan di sini meskipun hanya satu rambut yang berada pada batas kepala. Jadi batas kepala itu dulu yang perlu kita ketahui. Batas kepala itu adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut di sini sampai ke belakang, sampai nukroh. Nukroh itu lubang yang berada di akhir belakang kepala. Jadi kalau di akhir kepala kita di sini itu ada lubang di situ, itu namanya nukroh. Sampai situlah batas kepala. Jadi yang diusap di situ. Kalau ini muka, ini bukan kepala. Jadi bukan yang diusap sini, bukan. Tetapi batas kepala yang dimaksud adalah mulai dari sini, tempat tumbuhnya rambut, sampai ke belakang. Di belakang ada semacam lubang di sini, ini namanya nukroh. Sampai batas inilah yang disebut dengan kepala. Maka yang diusap ketika mengusap kepala dalam wudhu adalah di bagian itu. Bisa bagian depannya misalnya yang diusap, atau bisa bagian tengahnya, atau bisa bagian belakangnya dari kepala tersebut. Kalau dalam mazhab Syafi'i, karena tidak harus keseluruhan kepala yang diusap. Nah di sini adalah mengusap, bukan dibasuh. Kalau tadi muka itu dibasuh, kedua tangan itu dibasuh. Kalau kepala itu diusap. Kalau dibasuh itu disyaratkan airnya harus mengalir. Baik mengalir dengan sendirinya atau dialirkan dengan tangan. Itu namanya membasuh. Kalau mengusap itu adalah cukup airnya membasahi tangan. Jadi nggak harus ada air di sini yang mengalir, tetapi tangannya basah, dimasukkan ke air, kemudian tangannya sudah basah, kemudian diusapkan. Ini namanya mengusap. Jadi tidak disyaratkan dalam mengusap itu apa? Airnya mengalir. Kalau dalam membasuh, maka airnya diwajibkan harus mengalir. Kalau dalam mengusap itu tidak disyaratkan airnya mengalir. Ini. Kemudian yang berikutnya yang perlu untuk kita perhatikan juga, bahwa kalau kita mengusap misalnya rambut, tadi dikatakan satu rambut yang penting berada pada batas kepala itu mencukupi. Nah, yang penting diperhatikan adalah rambut itu berada pada batas kepala. Kalau misalnya seseorang perempuan misalnya memiliki rambut yang sangat panjang sampai ke sini misalnya, kemudian diusap yang bagian sini, rambutnya sah atau tidak? Tidak sah. Karena rambut yang kalau dia mengusap rambut, maka yang wajib diusap itu rambut yang berada di kepala, bukan rambut yang di bawah kepala, tetapi rambut yang berada pada batas kepala. Maka kalau yang diusap bagian sini, rambut yang sini nggak sah, tapi harus rambut yang di kepala ini, yang yang wajib untuk dibasuh. Karena bisa terjadi bagi orang-orang yang memiliki rambut panjang kemudian diusap di sini. Ini tidak bisa. Karena di sini yang diusap itu pada dasarnya bukan rambut tetapi apa? Kepala. Mashu ba'dir ra'si. Bukan mengusap rambut tapi mengusap kepala. Nah, kalau misalnya mau mengusap rambut boleh apa enggak? Boleh.
tetapi rambut yang ada di kepala. Rambut yang ada pada batas kepala ini. Ini penting untuk diperhatikan karena bisa terjadi khususnya yang memiliki rambut panjang. Misalnya eman-eman di sini sudah pakai sisir misalnya. Kemudian wah sini aja misalnya, yang nggak terlihat. Ini nggak bisa. Jadi harus yang berada pada batas kepala. Apabila kita mengusapnya seluruh kepala, maka itu lebih baik. Itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Misalnya kita basahi, kemudian kita beginikan ke bawah, maka ini akan lebih utama dalam mengusap kepala. Karena itu sunnah hukumnya dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain bahkan hukumnya wajib, harus mengusap keseluruhan kepala. Hadirin rahimakumullah, rukun yang kelima adalah membasuh kedua kaki ma'al ka'bain. Membasuh kaki termasuk kedua mata kaki. Kedua mata kaki, semua yang berada pada kedua kaki, apakah itu berupa rambut, berupa daging tumbuh atau lainnya, maka itu wajib untuk dibasuh. Yang meletek-meletek misalnya, maka itu wajib terkena air seluruhnya. Jangan sampai itu terlewatkan sehingga masih kering. Termasuk apa tadi? Mata kakinya. Ini yang sering terkadang terlewat juga, mata kakinya masih kering. Ini juga nggak bisa. Jadi kedua mata kaki itu termasuk yang wajib untuk dibasuh. Kemudian bagi orang yang memakai khuf, ini meskipun jarang ya, yang khuf yang memenuhi syarat yang sekarang ini jarang. Ini pada masa lalu, masa sekarang juga ada, tetapi kalau di Indonesia itu jarang yang seseorang menggunakan khuf dengan semacam khuf yang memenuhi ketentuan untuk bisa diusap sebagai pengganti membasuh kaki. Khuf itu semacam sepatu, tapi ya bukan kayak sepatu yang kita pakai, juga semacam kaos kaki, tetapi bukan kaos kaki yang kita pakai itu. Karena ada ketentuan-ketentuannya khuf itu, yaitu suci. Khuf itu ketentuannya, syaratnya untuk diusap. Jadi kalau seseorang memakai khuf, itu khufnya nggak perlu dibuka. Jadi dia nggak perlu membasuh kedua kakinya, tetapi cukup khufnya itu yang diusap di bagian atasnya. Itu pengganti dari membasuh kaki ketika seseorang berwudu. Tapi syaratnya khufnya harus memenuhi syarat. Syaratnya apa? Yang pertama suci. Artinya terbuat dari benda yang suci, bukan terbuat misalnya dari bangkai, kulit bangkai misalnya, atau dari kulit anjing atau kulit babi misalnya, maka itu tidak bisa. Kemudian menutup seluruh telapak kaki. Jadi khuf itu harus menutup seluruh telapak kaki sampai ke mata kaki, harus menutup seluruhnya. Kalau sebagian maka, atau mata kakinya tidak tertutup, maka tidak mencukupi. Kemudian bisa dipakai berjalan tanpa sandal untuk keperluan musafir, untuk melakukan perjalanan jauh tanpa menggunakan sandal, hanya dengan menggunakan khuf itu, maka itu kuat. Dikatakan inda hatti wat tirhal, ketika dia turun dari hewan tunggangannya untuk istirahat, mengumpulkan keperluan perjalanannya, kemudian kemudian dia berangkat kembali, itu kuat. Khuf itu kuat. Kemudian khuf itu dipakai setelah bersuci secara sempurna. Kemudian khuf itu harus menghalangi masuknya air dari selain lubang jahitan. Jadi dia tidak tembus oleh air.
Inilah beberapa syarat dari khuf yang bisa diusap sebagai pengganti dari membasuh kaki ketika berwudu. Ini tidak perlu kita jelaskan secara rinci karena memang ini jarang untuk kita praktekkan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, rukun wudhu yang keenam adalah tartib. Tartib itu berurut sebagaimana urutan yang telah diurutkan tadi. Dari mulai niat bersamaan dengan membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki, itu berurut seperti itu. Nah, itu juga termasuk rukun wudhu. Jika seseorang itu misalnya membasuh tangan dulu, baru membasuh muka, baru membasuh kaki, terus mengusap kepala, maka ini tidak sah. Namanya tidak tertib, tidak berurut. Ini jarang orang yang melakukan seperti itu kecuali anak kecil yang belum paham atau orang dewasa yang bodoh tata cara wudhu bisa saja terjadi. Harus berurut. Sebagaimana tadi di awal sudah kita jelaskan, ibda'u bima bada Allah. Sesuai urutan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Harus berurut sebagaimana urutan tersebut. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa memahami tata cara wudhu yang benar dan bisa kita praktekkan sehingga sholat yang kita kerjakan itu bisa sah, karena syarat sah sholat diantaranya adalah kita suci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.